Bekal kita sudah cukup belum untuk masuk surga? Siapa yang sudah banyak amalnya barangkali? Boleh angkat tangan? Tidak ada yang sedikit. Tuh, ya. Awas, tidak banyak yang ngacung itu saking sedikitnya tuh. Ya. Sudah tahu amalnya sedikit, belum siap masuk surga, kenapa tidak berinvestasi? Saya kadang-kadang suka aneh gitu ya. Ya. Suka sulit untuk memahami, gagal paham lah kalau dalam istilah sekarang itu. Anda bayangkan, ya, yang sedikit, yang tidak dibawa pulang, dicari-cari. Bahkan ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, kadang-kadang berperang satu dengan yang lainnya. Yang banyak, yang pasti dapatnya, nggak pernah dicari. Coba antum cari dunia banyak-banyak, kan nggak dibawa pulang tuh. Coba cek, antum cari banyak-banyak, dibawa pulang nggak? Tidak. Ya, silakan misalnya antum kumpulkan tuh, ya, berangkat gelap sebelum subuh, pulang ba'da isya gelap lagi. Masya Allah, berjuang belasan jam itu untuk mendapatkan apa? Sesuatu yang menguap kemudian dan tidak dibawa pulang. Anda belikan handphone misalnya, ya, sudah kerja macam-macam pengen handphone, dapat handphone, begitu dapat meninggal, plak, dibawa pulang nggak? Tidak. Demi Allah saya katakan, antum bikin wasiat pun nggak akan ikut juga. Maka kalau papa meninggal, tolong nanti handphonenya sertakannya ke alam kubur. Sekiranya mama kangen di miss call aja. Nggak akan nyambung, nggak ada, nggak nyambung. Cuman bikin gelisah orang yang lewat aja, gitu. Hati-hati, nggak akan nyambung. Ya. Dan antum yang seringkali mencari banyak dunia itu, kumpulkan, masukin kantong, kumpulkan, masukin kantong. Informasi aja dari sekarang, saya sudah teliti itu, semua kain kafan itu nggak ada kantongnya. Silakan cek, nggak ada. Ya. Jadi sebetulnya apa sih yang kita cari? Apa yang kita cari? Ya. Makanya bahasa Quran, semua yang dititipkan oleh Allah, ingat bahasanya dititipkan. Karena yang punya Allah, makanya disebut Malik. Malik itu yang punya. Ya. Dan itu 17 kali dimintakan oleh Allah pada kita untuk tanamkan dalam jiwa. Yang kita rasa-rasa punya, bukan punya kita, punya Allah. Malik, kata Allah, saya yang punya. Suatu hari, semua itu akan saya tanya, titipan saya itu. Suatu hari bahasa Arabnya yaum. Sesuatu yang ditanya, dipertanggungjawabkan, dimintai keterangannya, itu namanya ad-din. Kama tadinu tudan. Seperti engkau dititipkan, titipan itu akan ditanya. Maka kita ucapkan tiap hari untuk menyatakan pada diri kita, ini bukan punya saya. Malik yaumiddin, Malik yaumiddin, Malik yaumiddin, 17 kali dalam sehari. Kalau ada orang mengatakan pada dirinya 1 kali masih lupa, wajar tidak? 2 kali masih lupa, wajar tidak? 17 kali dalam sehari. Ini cuman titipan, ini cuman titipan, ini cuman titipan. Jadi pakaian ini titipan. Kendaraan itu titipan, rumah itu titipan. Bahkan kita katakan diri kita ini pun titipan. Inna lillahi wa inna. Itu bukan saat ada orang meninggal saja, bukan. Itu ikrar kita. Ya Allah, termasuk diri kami pun itu cuma titipan darimu. Kami siap bertanggungjawabkan. Karena itu mata ini titipan, Pak, Bu. Kapan aja Allah pengen, Allah ambil tuh. Kita nggak usah protes, punya Allah kok. Ya. Coba cek. Kalau ada orang dititipi sesuatu, kemudian ketika mau diambil oleh pemiliknya, dia marah, nggak mau katanya. Apa tandanya? Dan apa maknanya? Tidak jelas orang itu. Yang punya mau ngambil, wajar dong. Mata kita punya siapa? Boleh nggak Allah ngambil? Kenapa antum mesti marah? Tangan kita punya siapa? Allah. Boleh nggak Allah ngambil? Terserah Allah, mau diambil kapan saja. Mau sebelum meninggal, mau setelah meninggal, terserah Allah. Tapi yang penting Anda tahu, setiap titipan saat dikembalikan itu pasti akan diperiksa, akan ditanya, akan dilihat. Ya, seperti saya titipkan handphone kepada Anda, ketika dikembalikan pada saya, misal ada yang pecah, ya, sebagian ada yang rusak, bagaimana perasaan saya? Allah menitipkan pada kita, misal saja, maaf ya, titipkan mata. Mata ini kan dititipkan oleh Allah supaya kita punya bekal menggunakan itu pada yang baik-baik. Nanti akan ditanya. Ingat ya, mata ditanya. Telinga ditanya, Quran surah 17 ayat 36 itu. Ditanya itu semua. Ya, hati-hati. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, hati-hati. Pendengaran, penglihatan termasuk isi hati itu akan ditanya, dibuka oleh Allah. Saya titipkan buat kamu ini supaya bekal kamu ibadah, bukan untuk main-main. Ya. Diri kita itu begitu. Ada orang dikasih pandangan cuma 5 tahun aja, setelah 5 tahun buta, bisa hafal Quran. Ada orang dikasih pandangan 50 tahun, belum pernah lihat Quran. Ya Allah, hati-hati. Jadi kendaraan itu dititipkan supaya antum gunakan untuk ibadah. Supaya digunakan.
Sebab Allah paham, ini supaya kamu banyak bekalnya, cukup untuk pulang, nyusul amalan-amalan sahabat-sahabat yang dulu, silahkan gunakan. Itu poinnya. Cuma titipan saja.